Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, benar. Baik Pak, kita sudah mulai saja Pak. Baiklah, ya kita mau mulai. Mungkin silakan. saya hantar dulu sedikit. Silakan Pak, pengantarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siang menjelang sore ini kita ketemu dalam perkuliahan analisis kebijakan keolahragaan, bertemu dalam virtual atau Zoom meeting. Insya Allah program ini akan kita langsungkan sampai akhir semester. Dan kemarin Pro bertanya-tanya apa ujung-ujungnya atau ya setting terakhir manfaat mungkin ya kegunaan mata kuliah ini. Tentu bagaimana mahasiswa kita bekali ya. Dalam RPS awal sudah kita jelaskan itu ada tujuan afektif, ada tujuan kognitif, ada tujuan psikomotorik kan gitu. Iya. Nah, semua tujuan karena ini sifatnya kebanyakan mata kuliah ini ke arah kognitif dan afektif ya. Nah, nanti psikomotoriknya juga ada ya. Mungkin tidak sebesar mata kuliah praktek. Mungkin praktis kita bagaimana kita membuat semacam penyelesaian permasalahan untuk mencari solusi ya bagi anak bangsa ini supaya olahraga itu ke depan betul-betul berjalan sesuai apa yang diamanahkan oleh negara kan gitu. Baik. Jadi mahasiswa nanti sebagai tamat dari university ini itu sudah punya bekal ya pengetahuan bagaimana mereka untuk bisa hidup di zaman now ini ya, di zaman ya serba digital. Nah, maka tentu kebijakan teknologi tentu sebagai sasaran empuk yang dijadikan sebagai mediator atau sebagai kegiatan untuk mendukung mereka nanti. Jadi polisi yang akan kita lakukan atau yang kita kuliah ini itu adalah membekali mereka untuk ke arah sana. Dan jumlah mahasiswa sama juga jumlahnya dengan minggu yang lalu, Prof. Ya, benar. Kita kena mau kelas kecil ya masih kecil gitu. Benar, Kita atur yang kelas lebih besar, mungkin skopnya kita gabung semua mata kuliah ini, materi ini jadi mata kuliah umum barangkali. Baik, Kita setting mungkin di akhir sesi kita ini. Pak Asep sudah hadir, Ibu Yuni sudah hadir, dan mahasiswa yang kuliah dengan kita sudah juga. Nah, mungkin akan tambah nanti sampai mencapai 25 orang. Kalau yang lalu sampai 30 orang. Ketua Prodi lagi memberikan kuliah juga. Nanti mungkin bergabung, Prof. Ya. Itu selanjutnya. Sebelumnya kalau Pak Asep ada, silakan dulu Pak Asep. Ada tambahan Pak Asep? Mungkin Pak Asepnya lagi. Kalau enggak Bu Tuti yang sedang dengar nih. Bu Tuti dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan yang sangat antusias sekali ya, semangat dan mengikuti perkuliahan visiting profesor kita dari Bapak Muhammad Saleh Ahmad dari Universitas Malaya. Bersyukur kepada adik-adik mahasiswa S2 semuanya, saudara mahasiswa angkatan pertama untuk ilmu keolahragaan, namun saudara yang dipilih langsung untuk mengikuti Merdeka Belajar, langsung dosennya dari luar, dari UM loh. UM itu adalah kampus terbaik di Malaysia. Nah, harapannya kita dengan mengikuti perkuliahan ini, padahal untuk
sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar itu baru hari Kamis loh mau diadakan webinarnya. Namun kita sudah juri start 2 minggu sebelumnya sudah melaksanakan perkuliahan yang Merdeka Belajar, yaitu ada kolaborasi 2 kampus, sehingga saudara bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada beliau. Harapan saya di akhir ini setelah beliau menyampaikan materi, sebaiknya adik-adik mahasiswa semuanya 1 orang ya ajukanlah 1 pertanyaan. Sayang loh kita nggak ada memberikan pertanyaan, kita galilah ilmu sebanyak-banyaknya mumpung ada kesempatan. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Stuti. Ya, Pak. Mungkin Pak Asep lagi ada juga meeting, Prof. Pak, kita lanjut. Ya. Termasuk juga saya nanti ini saya buka 3 laptop nih, Prof. Baik. Kebetulan ada biasa. forum dekan juga se-Indonesia. Jam 2 nanti sebentar lagi. Nah, ya. Oke. Jadi mungkin ya yang ini saya dengar juga soalnya yang itu saya fokuskan juga. Multitasking ya Pak? Jadi mungkin saya bolak-balik. Multitasking. Yes. Namun sebagai pemangku tugas yang bertanggung jawab nih Bu Tuti sebagai pengawal Prof nih sekarang. Siap. Alright. Okay. Oke, itu dulu. Ya Pak. Please welcome Prof. Ya. Baiklah, terima kasih. Pertama saya beri komentar sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Yang pertama adalah akhirnya ujung-ujungnya kelas kita ini kita akan memberi fokus kepada efektif dan juga kognitif, yaitu kita akan benar-benar mengasah pemikiran kita dalam kita mengolah kebijakan pengelolaan olahraga ini. Kemudian nanti ia akan membentuk sikap kita, dan itu 2 gabungan yang besar yang akan kita capai. InsyaAllah ia akan membawa bekal pengetahuan yang berguna kepada anda semua, terutama sekali yang mengikuti program ini, program S2 ini. Kemudian yang kedua, komentar saya kepada Bu Tuti, yaitu tentang Universiti Melaya ini. Kita di jenjang ranking ke-59 di dunia. Dan kebetulan kita baru mendapat rektor yang baru 1 November yang lepas. So adalah baik kalau Pak Dekan ataupun mungkin tim dari UNP kalau ingin ada rencana untuk berkunjung ke Universiti Melaya, kita persilakan. Tapi tentu sekali setelah pandemik COVID-19 ini berlalu nanti. Dan silakan nanti anda semua kemukakan pertanyaan, kerana dengan itu saja saya baru tahu apakah sebenarnya problem di dasar, problem yang utama di dalam yang anda hadapi. Bagi saya pada hari ini saya akan fokus kepada 2 judul, yaitu kebijakan pengelolaan olahraga rekreasi, dan satu lagi yang telah pun diaturkan dalam jadual, yaitu kebijakan pengelolaan olahraga disabilitas. 2 ini saya akan sampaikan dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya faham dan apa yang saya alami sendiri. Dan dari situ nanti kita akan diskusikan. Dan nanti pada minggu hadapan, pada pekan depan, pada minggu hadapan, seolah-olah ada lagi pengulangan judul ini, iaitu pembudayaan olahraga untuk semua, sport for all. Saya akan bedakan apa yang saya ajar minggu ini dengan apa yang akan saya ajar minggu depan. Kemudian kemungkinan minggu depan itu kita akan fokus kepada kelompok-kelompok kecil, iaitu kanak-kanak, wanita, orang dewasa, senior citizens. Itu adalah sport for all. So itu ialah minggu depan. So hari ini saya mulakan pertama tentang kebijakan pengelolaan olahraga rekreasi. Kita fahami betul-betul latar belakang sejak dari tahun 1980-an ada gerakan seluruh dunia, they call it sport for all. Sport for all yang berarti di Indonesia itu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Artinya
olahraga rekreasi dapat dilakukan oleh siapa sahaja, di mana sahaja, kapan sahaja, dan dengan kegiatan apa sahaja. So itu adalah rekreasi. So olahraga rekreasi tidak dibatasi oleh usia. Artinya kanak-kanak kecil, orang dewasa, orang tua, wanita, jenis kelamin, kondisi seseorang, ia tidak dibatasi oleh itu. So olahraga rekreasi ini dapat dilakukan dalam ruangan, dalam rumah, they call it home based recreation, ataupun ia boleh juga dilakukan dalam ruangan di luar ataupun di alam di luar, atau they call it outdoor recreation, ataupun juga dikenali sebagai nature based recreation. So itu adalah latar belakang sedikit. Kita dapati sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang kebijakan, kita mau tidak mau kita harus juga membaca tentang kebijakan yang tertulis dalam undang-undang di Indonesia. Keberagaman berbagai organisasi olahraga masyarakat, seperti olahraga tradisional, poco-poco, Paralimpia, Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia, Penapasan Tenaga Inti Indonesia, Senam Dera Indonesia, Kateda Indonesia, Special Olympic Indonesia, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, Sepeda BMX, Layang-layang, Cheerleading, Skateboard, Inline, Parachute, B-Boys, Senam Ayo Bersatu, dan ada bermacam-macam lagi yang lain yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Didapati bahawa semuanya aktivitas ini berjalan sendiri-sendiri. Tetapi pada waktu yang sama, kita lihat olahraga prestasi, sekalipun satu saja sepak bola, ianya tidak berjalan sendiri-sendiri. Ianya diatur, disusun, dibantu, dan diberikan uang. Tetapi banyak keberagaman organisasi olahraga rekreasi di Indonesia ini yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi karena itu timbul kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat bermula tahun 2002. Yang ini diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Olahraga tahun 2002. Ini menyebutkan bahawa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam berolahraga adalah mencapai tingkat kesegaran jasmani yang baik. Ini adalah inisiatif dari Pendidikan Nasional tentang olahraga rekreasi, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan juga masyarakat. Untuk olahraga yang dimasukkan yang berkaitan dengan rekreasi ini adalah yang bersifat bermain, spontan, tidak terlalu mengikat, tidak terlalu ada peraturannya, dalam arti tidak dimaksudkan untuk meraih prestasi yang tinggi, bukanlah tujuannya untuk champion, serta tidak terlalu diatur-aturkan dan dengan aturan permainan yang ketat. Jadi itulah dia rekreasi, artinya bersuka-suka. Kita berolahraga tetapi kita mengutamakan kegembiraan. Ya, itu dalam pembinaan 2002. Selanjutnya, dalam sistem keolahragaan nasional tahun 2005. Berpedoman pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nombor 3 Tahun 2005, olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan oleh individu, oleh kelompok, atau oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kesehatan, tujuan untuk kebugaran jasmani, untuk kegembiraan, dan juga dapat membangunkan hubungan sosial
melestarikan dan juga meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. Jadi sekarang ini sebagai pelajar berkaitan dengan kebijakan, anda harus merujuk kepada sistem keolahragaan nasional tahun 2005 nombor 3, iaitu berkaitan dengan olahraga rekreasi ini, yang menjelaskan bahawa aktivitas rekreasi itu ada dua yang utamanya, iaitu olahraga rekreasi dan satu lagi ialah olahraga tradisional. Saya lanjut. Kemudian evolusi berlaku lagi tahun 2009. Ini barulah ditubuhkan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Di Indonesia, induk organisasi olahraga rekreasi ini adalah yang disebut tadi, yaitu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ini ketetapan yang dibuat tahun 2009. Indonesia Sport for All Federation. So, ringkasnya ialah FORMI. Ia menjadi anggota kepada TAFISA, iaitu The Association for International Sport for All. Jadi, ini betul anda ingat, tahun 2003, tahun 2005, dan yang ini tahun 2009. Jadi, ruang lingkup olahraga rekreasi yang ditetapkan oleh FORMI adalah olahraga massa, olahraga tradisional, olahraga khusus, dan olahraga tantangan. Seperti wall climbing, ya. Itu contohnya. Baiklah. Sekarang ini baru saya masuk kepada definisi. Sebentar tadi kita telah pun merujuk kepada kebijakan yang telah pun diundang-undangkan di Indonesia. Tetapi sekarang ini kita perlu faham di pikiran kita ini, apakah artinya rekreasi? Rekreasi asalnya, usulnya dari bahasa Latin, yaitu recreare atau recreare, yang berarti membuat ulang atau mencipta semula. Recreate, membuat ulang atau mencipta semula. Rekreasi adalah kegiatan konstruktif, ya, kegiatan yang membina, kegiatan yang positif. Ingat itu, ya. Rekreasi adalah kegiatan yang konstruktif, bukannya kegiatan yang memudaratkan. Itu yang perlu diingatkan. Kalau dikira rekreasi, artinya ia bukan perbuatan yang memudaratkan. Ianya merupakan kegiatan konstruktif. Konstruktif, waktu luang yang kita jalankan pada waktu luang, ia boleh jadi bersifat aktif, seperti berlari, atau ia juga boleh bersifat pasif, seperti kita menonton TV di rumah. Untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Ringkasnya kadang-kadang kita menyebut kebugaran. Jadi saya harap anda betul-betul boleh ingat hari ini arti rekreasi. Rekreasi itu adalah kegiatan. Kegiatan itu adalah kegiatan yang konstruktif, yang membina, yang berguna, yang tidak memudaratkan. Ingat itu. Ia kita laksanakan pada waktu luang, bukan pada waktu kerja. Jadi kerja harus serius bekerja. Jangan berekreasi. Artinya rekreasi ini bertentangan dengan waktu kerja yang bersifat aktif atau pasif. Kadang-kala kita riadah, senaman, tapi kadang-kala kita santai, relax. Tujuannya adalah untuk menyegarkan tubuh jasmani dan juga
untuk mental, yang kadang-kadang ringkasnya disebut kebugaran. Ya, saya betul-betul harap anda semua dapat ingat dan hafal definisi rekreasi. Rekreasi merupakan kegiatan sukarela, bukan dipaksa-paksa. Rekreasi ini merupakan kegiatan di luar pekerjaan. Ia dilakukan di luar waktu kerja, waktu sore, waktu malam, ya. Dan ianya berupa mungkin sepak bola juga. Ia juga mungkin berupa permainan-permainan seperti permainan di desa-desa, atau ianya bersifat hobi melihara burung dan sepertinya, ya. Itu adalah rekreasi. Jadi ada dua golongan rekreasi, golongan untuk olahraga rekreasi ini. Satu adalah indoor recreation, and then the second one is outdoor recreation. So sering kita berputar-putar dua ini, indoor and outdoor. Dan saya baru berjumpa dengan istilah ni dengan membaca dokumen-dokumen dari Indonesia, iaitu katanya indoor itu adalah dalam ruangan dan outdoor itu di dalam terbuka, di alam terbuka. Saya rasa istilah ini tepat dan ianya boleh digunakan di Malaysia juga nanti. Kerana di Malaysia masih lagi struggle untuk mencari istilah indoor recreation, outdoor recreation. Saya rasa tepat dalam ruangan, di alam terbuka. Baiklah, itu tentang definisi. Baiklah, kalau kita lihat foto di sebelah kanan, kita dapati bahawa ini adalah olahraga tradisional. So olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi, bukan untuk tujuan menang, untuk tujuan jadi champion. So, tujuan untuk utama rekreasi adalah partisipasi dan menyenangkan, bukan mengejar kemenangan. So recreation is for the sake of participation and fun. It is not for winning. It is not for a champion. So recreation for the sake of participation and fun. It's not winning. Tetapi masih lagi bisa kita adakan kompetisi dalam olahraga rekreasi ini. Cuma ujung-ujungnya bukan untuk mencari champion, tetapi untuk sosialisasi, dan yang menjadi champion itu hanyalah bonus saja. So kegiatan olahraga rekreasi boleh dilaksanakan secara kompetisi atau secara persembahan atau pertunjukan pada waktu luang, secara individu atau secara kelompok.
di dalam ruangan atau di alam yang itulah dia tujuan olahraga rekreasi yang bagaimana kita dapat lihat dalam foto-foto, mengisi masa luang, melepas kepada kepenatan kita, dan kita peroleh kesegaran jasmani. Itu adalah olahraga rekreasi. Baiklah, kita harus faham juga perbezaan olahraga rekreasi dengan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Walaupun ini berulang kali kita telah pun fahami, tetapi kita cuba ulang kaji. Olahraga prestasi terkait erat dengan tujuan utamanya menjadi juara. Jika anda menjadi atlet negara, nasional Indonesia, dan jika anda pergi ke SEA Games atau Asian Games, tujuan anda champion. Itu harus diingat. Jangan ada di kalangan anda yang tujuan pergi ke Asian Games itu ingin mendapatkan exposure. No. Winning. Itu nombor satu. Nombor dua, olahraga pendidikan terkait erat dengan satuan pendidikan. Misalnya ada peserta didik dan pendidik dengan tujuan utama sehat bukan dan adalah olahraga yang diperhatikan, ianya menyenangkan, bukan mengejar kemenangan. Setelah diulang banyak kali, telah diulang beberapa kali, harus ingat kali ya, bedanya. Dan bagi kita semua yang dewasa atau senior citizen atau siapa saja komunitas, tidak semestinya dari kalangan siswa-siswa ataupun kanak-kanak sekolah, semuanya tujuan untuk berekreasi ini adalah kebugaran jasmani. So, perlu kita faham kebugaran jasmani berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan kerja secara efektif. Secara fizikalnya kita mampu, kesenangan waktu luang, bebas dari penyakit, kurang gerak, dan masih dapat melakukan aktivitas meskipun dalam situasi darurat. Umpamanya kita naik sepeda dan kita berhadapan dengan ketabrakan, accident. Tetapi sewaktu itu kita bisa bangkit dengan cepat karena tubuh kita ini bisa melakukan aktivitas situasi darurat, reflection. So itu namanya kebugaran jasmani. So ada 5 komponen kesihatan dalam kebugaran jasmani, yaitu komposisi tubuh, kebugaran jantung paru, kelentukan, daya tahan otot, dan kekuatan. Yang ini banyak anda semua pelajari sebelum ini. 6 komponen keterampilan atau kalau di Indonesia ini disebut kecergasan, yaitu kelincahan, keseimbangan, balance, koordinasi, coordination, daya ledak, ini adalah explosion, waktu reaction, artinya kita memandang sesuatu, kemudian kita memikirkan ada sesuatu akan berlaku, dan apa yang kita lihat itu akan react dengan pemikiran kita. Kadang-kadang kita menyetir mobil di tepi tebing, di tepi cliff, batu yang tinggi, di tepi jalan tol. Apabila kita menghampiri dengan batu itu, kita ingin terasa secara otomatis ingin mengelak jauh daripada batu. Padahal batu itu berada di seberang jalan. Itu namanya reaction time atau waktu reaksi. Bagi pemain sepak bola, terutama sekali goalkeeper, reaction time-nya mesti sangat-sangat baik. So
dia bisa reaksi kepada bola dengan cepat. Dan terakhir adalah kecepatan. So saya harap anda boleh melihat foto-foto di sebelah kanan ini juga dan fahamkan bahawa itulah artinya kebugaran jasmani. Aktivitas rekreasi olahraga yang biasanya minimal kita lakukan 3 kali seminggu seperti berjalan, berlari, jogging dan 30 minit setiap kali kita lakukan. Itu adalah basic. Tetapi sekarang ini kalau di Australia, di Amerika telah mula banyak kajian-kajian yang baru dan penelitian yang baru yang mana mereka memberitahu bahawa adalah baik olahraga rekreasi ini, exercise ini dilakukan setiap hari. Yang kedua adalah olahraga tradisional. Olahraga tradisional ini tergolong di bawah olahraga rekreasi. Ianya melestarikan budaya lokal dalam bentuk festival. Tujuan juga untuk kebugaran dan juga melestarikan budaya, dan juga ekoran dari itu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, antaranya Car Free Day, komunitas goes, dan Hari Bersepeda Nasional. Yang ini banyak dilaksanakan di Jakarta. Dan pembudayaan olahraga juga Anda sering mendengar. Pada tingkat Kementerian Pemuda dan Olahraga terdapat Deputi Pembudayaan Olahraga yang juga diikuti sampai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi. Yang ini bidang pembudayaan olahraga. Jadi ianya menyediakan prasarana dan sarana olahraga, stadium dan sebagainya. Tenaga keolahragaan iaitu membimbing masyarakat melakukan aktivitas dan juga partisipasi masyarakat. Yang ini kalau dari segi kebijakannya ianya boleh dipuji kalau di Indonesia. Kalau di Malaysia pembudayaan olahraga ini belum lagi begitu berkembang. Ianya baru di tahap penelitian. Jadi ini adalah impak positif olahraga rekreasi, yaitu pemulihan kembali kesihatan dan kebugaran, dapat dilaksanakan oleh setiap orang, kemudian membangunkan hubungan sosial. Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan, memajukan olahraga rekreasi, meningkatkan prosedur, melestarikan lingkungan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga. So, saya kira yang terakhir dalam slide yang ini yaitu olahraga berprestasi di bawah olahraga kerana mengejar prestasi dan meraih medali masih menjadi prioritas kebijakan dan alokasi keuangan pemerintah. Dan olahraga prestasi juga menarik perhatian sponsor dan penggemar. Ini ada kaitan dengan masalah yang kedua, yaitu pembiayaan. Kegiatan olahraga rekreasi bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan merupakan bahagian daripada kegiatan seni budaya tradisional. Jadi yang lain adalah kita dapati sekarang ini telah banyak budaya olahraga baru yang muncul dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, seperti e-games, ya computer games, yang telah meresap masuk dalam masyarakat anak-anak muda kita terutamanya, dan ianya membangunkan gaya hidup yang pasif. Jadi ini sangat memerlukan saran dan juga pandangan anda. Saya rasa saya tidak meneruskan dulu slides yang kedua ini, disabilitas. Saya mungkin stop sharing dan saya buka kepada diskusi dahulu.
Kalau mungkin ada di antara anda yang ingin bertanya, saya rasa elok kita kemukakan pertanyaan dulu. Kalau nanti banyak sangat kita lupa pula tentang pertanyaan. So, Pak, boleh tanya Pak? Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materi Itu pertama. olahraga. Ya, sebentar ya. Terima kasih. Dari siapa Pak? Pak Sulaiman ya? Ya, Betul, Oke, betul, silakan betul, Pak, betul. silakan Pak. silakan. Terima kasih moderator. Saya mau tanya. Itu olahraga tradisional itu Pak, Ya, itu kan bisa diangkat menjadi olahraga prestasi. Salah Iya. satunya mungkin saya seperti permainan gasing. Iya. Gasing itu sebetulnya kan olahraga yang sudah cukup lama. benar. Tapi mengapa tidak diangkat untuk dijadikan olahraga berprestasi? Padahal aturannya itu sebenarnya sudah ada. Mengapa pemerintah atau tidak mengambil kebijakan untuk diangkat menjadi olahraga yang berprestasi? Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Pak Sulaiman, saya berikan pandangan saya ini bagi dari sudut pandangan saya. Pertama sekali, apabila pemerintah menetapkan olahraga itu adalah olahraga prestasi, olahraga itu ada dipertandingkan ataupun di tournament di tahap Olimpik ataupun di tahap internasional. Barulah pemerintah akan mengutamakan yang olahraga itu menjadi olahraga prestasi. Dahulu sepak takraw itu adalah olahraga tradisional. Tidak ada kompetisi di tahap di peringkat di tahap ASEAN. Tetapi sekarang ini sudah diangkat menjadi olahraga prestasi. Yang kedua adalah silat. Walaupun ada, tetapi di tahap ASEAN. Di Olimpik tidak ada. Tapi ia masih lagi boleh di rangkap yang lebih tinggi daripada nasional. Jadi gasing, kalau kita ingin jadikan dia olahraga prestasi, saya nampak tidak diberikan prioritas karena ianya belum ada lagi di tahap yaitu di tahap kompetisi lebih daripada nasional, lebih daripada Indonesia, ya, di tahap yang lebih tinggi. Saya itu satu dari jawaban saya. Tetapi olahraga gasing ini dan suatu masa dulu mereka percaya bahwa dengan mengangkat olahraga gasing ini sebagai olahraga prestasi, maka olahraga gasing ini akan diperkenalkan satu kompetisi gasing di tahap seluruh negeri Malaysia ini. Tetapi sehingga sekarang ini kerana itu memberi tumpuan kepada dua kecil tidak mobil dan sekarang ini hampir terhapus. Jadi menjadi sukan prestasi artinya kita akan mengembangkan olahraga gasing. Tidak semestinya. Pengalaman Malaysia kita akhirnya menjumutkan, menghancurkan olahraga itu.
Karena itu kita kena berfikir orang yang menentukan kebijakan, apakah wajar kita angkat gasing menjadi sukan prestasi ataupun kita kembangkan sebagai sukan tradisional, tetapi tetap kita adakan kompetisi seperti golf. Golf itu tidak ada pun high performance sangat di Indonesia, tetapi golf itu berkembang, dapat dimajukan, dapat dikembangkan karena ada banyak promosi dalaman golf itu sendiri. Jadi itu jawaban saya. Jawaban saya ini mungkin tidak memenuhi harapan Pak Sulaiman, tetapi ini saya berdasarkan pada dua argument saya itu. Ya. Okay. Jika ada pertanyaan lagi satu boleh, kalau ada silakan yang lain ada pertanyaan. Niko Fadila Rahmat, mungkin ada pertanyaan? Kita ya, Ya Pak. Kita Lanjut teruskan. disabilitas. Oke, baik Pak, baik. Nanti jalan aja. Baik, oke, jalan aja ya. Kita lihat ini dulu. Mungkin pada share screen-nya aku lupa di checklist tadi ya Pak. Kalau di checklist baru keluar suaranya, videonya. Dan dengan istilah penyandang disabilitas sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Kita biasa di Indonesia itu dengan perkataan dengan gunakan bahasa cacat. Istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia. Istilah penyandang disabilitas didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 dan Anda semua belajar harus dapat membedakan apa yang dikatakan cacat, apa yang disebut difabel, dan apa yang dikatakan disabilitas atau benda yang mati. Jadi istilah penyandang cacat mengandung makna yang negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, yang tidak berkemampuan, dan menyandang masalah karena tercela atau kerana dia cacat. Itu adalah cacat.
kurang. Difabel merupakan akronim dari different ability, kemampuan atau keupayaan. So, manusia dengan kemampuan yang berbeda, difabel. Istilahnya, ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Ia mungkin tidak mampu dari aspek kaki, tetapi mampu dari aspek tangan ataupun pikiran. Jadi kita panggil difabel. Disabilitas adalah payung terminologi untuk gangguan keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi. So, ada 3 kategori penyandang disabilitas, yaitu impairment, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik. 2, disability, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas, disable. 3, kita sebut handicap, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran. Itu mandiri. Bukanlah hanya kita tolong hari ini, harus tolong besok, tolong lagi dan tolong lagi, tetapi tidak mengajar mereka bermandiri. Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. So, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 19 tahun 2011. So, antaranya adalah akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan tempat tinggal yang layak, perlindungan sosial, mitigasi bencana, dan lain-lain. So, saya bacakan, saya buat. Jadi sekarang ini saya sampaikan kepada Anda. Tahun 2016 yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan. Baiklah, saya telah bicara tentang beberapa undang-undang. Jadi saya ingin jelaskan berbicara tentang olahraga disabilitas di Indonesia ini. Kita punya kebijakan. Pertama, opportunity, dan yang kedua, accessibility. Harus kita ingat untuk kids. And number 2, accessibility. Kita beri peluang kepada mereka. Dan yang kedua, boleh capaian. Mereka bisa sampai. Jangan jadi begini, semuanya tangga saja, tetapi tidak ada untuk orang yang menggunakan wheelchair dalam foto. So, tidak harus kita berbicara soal sport science yang terlalu di competition kepada orang yang disabilitas. Sebenarnya inginkan opportunity dan accessibility. Itu yang dasar. Jadi kita gunakan kata-kata yang baik untuk mereka, seperti mereka itu luar biasa, mereka itu berkelebihan khusus,
atau mereka itu disable, berkelainan upaya. Tak perlu lagi terjadi pelecehan, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum disabilitas. Dan terakhir di sini saya ingin berkongsikan pengalaman dengan anda semua bahawa saya pernah menjadi ketua kepada asrama di Universiti Melaya, dan dalam asrama itu ada banyak mahasiswa yang cacat, mahasiswa yang disabilitas. Dan saya perhatikan daripada pengalaman saya, pertama, lain jenis disabilitas, lain keperluan fasilitas. Saya dapati kalau ianya wheelchair, mereka perlukan kamar yang pintunya besar, dan dalam kamar itu ada kamar kecil. Tetapi bagi mereka yang bermasalah penglihatan, ya, yang buta, yang masalah penglihatan, mereka perlu jadi lain disabilitas, lain keperluan fasilitas. Jangan kita anggap sama. Yang kedua, penyandang disabilitas lebih sensitif dari orang normal. Ingat tu ya, penyandang disabilitas ini sangat sensitif. Kalau orang itu buta, orang itu tidak melihat, dia sebenarnya lebih cepat mendengar. Dan jangan biarkan sangat orang-orang yang umpamanya yang buta itu, lelaki dan perempuan di tempat-tempat yang sunyi, lebih bahaya daripada orang normal. Itu ialah kepada disabilitas. Ketiga, pengalaman olahraga dan berekreasi mulanya menakutkan, setelah itu menggembirakan. Saya pernah bawa banyak mahasiswa yang cacat, yang terutamanya yang tidak nampak, yang masalah penglihatan, dan saya bawa mereka pergi kayak di tasik, di danau. Mulanya mereka merasakan paras air dahulu, takut, tetapi setelah itu mereka enjoy. Ya, itu pengalaman yang saya alami. Yang keempat, Farouk, ada nama seorang yang disabilitas ini, pukul jam 3 pagi belum tidur lagi. Karena apa? Karena dia melayan cewek. Dan ceweknya itu cantik, dan ceweknya itu tidak cacat. Ya. Okey. Tetapi melayan si Farouk ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang walaupun mereka itu disabilitas, tetapi peraturan tetap peraturan. Farouk, now you go back to your room. Arahkan terus begitu, kerana itu satu kesalahan. Salah tetap salah. Yang kelima, rupanya sudah 3 tahun Aisyah masih belum dapat menggambarkan jalan menuju library. Di Universiti Melaya itu ada satu asrama yang lebih kurang 1 kilometer jauh punya dengan library. Jadi Aisyah berjalan selama 3 tahun ke library. Rupanya seorang yang ada masalah penglihatan ini, mereka tu selama 3 tahun belum dapat membayangkan keadaan perjalanannya itu. Karena itu kita harus membantu dengan perkara yang keenam, Braille paper. Braille paper ini adalah satu jalan lorong untuk orang-orang yang buta khususnya, bagus jadi panduan, tetapi ia tetap juga kadang-kadang merosakkan tongkat. Dan yang ketujuh, sukarelawan penyandang disabilitas sekarang ini semakin berkurangan. Kalau di Malaysia, terutama sekali orang Melayu tidak suka menjadi sukarelawan kepada disabilitas. Entah kenapa. Jadi itu adalah perkongsian pengalaman saya tentang disabilitas di Malaysia. Dan nanti kalau ada mungkin pertanyaan daripada mahasiswa semua, silakan, kerana kita ada waktu lagi. Sampai setakat itu perkongsian saya rasa itu sudah selesai. So saya stop sharing. Now I open to discussion to all. Jika ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Bapak. Silakan kepada teman-teman mahasiswa.
Ada pertanyaan? Raise hand, silakan. Mana nih mahasiswa S2, master loh, ayo silakan manfaatkan waktu untuk diskusi. Ini kuliah loh, ada penilaian keaktifan. Yang ada pertanyaan silakan dibuka mikrofon. Ya, siapa? Niko. Oke, silakan Niko. Baik, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Ya. Itu tentang olahraga rekreasi tadi. Seperti yang kita tahu saat ini kita menjamur di Indonesia dan bahkan Malaysia mungkin juga pun tidak sedikit. Contohnya pada remaja atau anak-anak saat ini, mereka itu berada di fase dikatakan olahraga rekreasi tidak, karena mereka itu sudah masuk pada mudarat yang seperti Prof bilang tadi, pada mudarat yang kadang waktu tidak terbatas atau banyak hal lainnya, dan tetapi dia juga belum masuk pada olahraga prestasi. Jadi kalau menurut Prof, bagaimana kita selaku akademisi dan yang berkecimpung di dunia pendidikan olahraga ini menanggapi dan solusi terhadap permasalahan ini. Mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga paham bahwa apa yang olahraga seperti mendaki, petualangan itu, ia boleh tergolong dari santai kepada pendidikan, kepada rekreasi, dan juga kalau kita mendaki Gunung Everest itu sudah prestasi. Jadi kita harus paham bahwa satu jenis olahraga itu bisa menjadi pendidikan, rekreasi maupun prestasi. So, kena paham itu. Yang kedua adalah e-games pun begitu juga. E-games ini sebenarnya ia boleh dikategorikan dalam rekreasi. Kerana e-games itu dia menenangkan fikiran. Kerana e-games itu mengisi waktu luang. So, itu adalah rekreasi. Tetapi sekiranya e-game itu kita asyik, kita buang waktu sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam satu hari, ia bukan rekreasi. Ia sudah mudarat. Ia sudah menjadi satu aktiviti leisure, waktu luang yang negatif. Okay, itu kena paham betul-betul. Untuk itu, sekarang ini pemerintah atau kebijakan harus keluar garis panduan kepada anak-anak muda kita sekarang ini yang ingin involve dalam e-game. Sekiranya mereka di hadapan komputer dengan e-game, contohnya peraturannya setelah 3 jam mereka harus berhenti dan mesti diganti dengan 2 jam untuk aktivitas fizikal. Itu yang dilakukan di Amerika. Setelah 3 jam stop dan mereka harus jogging, digantikan dengan aktivitas yang normal dan juga exercise selama 2 jam. Kemudian baru bila disambung semula 3 jam, kemudian berhenti. Begitulah selanjutnya. Maka pemerintah sekarang ini mungkin belum keluar ataupun sudah lagi kebijakan tentang e-game, harus menyediakan garis panduan, dan garis panduan itu mestilah diikuti oleh anak-anak muda kita sekarang. E-games ini ialah seperti air sungai yang
kalaupun kita kepung, kita tahan, air sungai itu tetap naik juga dan terus mencurah. Kalaupun kita letakkan gunung di depan, air sungai itu akan mengalir ke kiri dan ke kanan, terus turun ke laut juga. Jadi ini seperti air sungai yang tidak boleh stop, tetapi kita harus aturkan. Ya Pak, sinyal Uti kurang oke nih Pak. Kita sampai jam berapa Uti? Jam Ya, jam 3 Pak. kita sampai jam berapa Uti? 30 menit lagi Pak, jam 3. Pak Dekan mana ya? Jadi kita ada waktu lagi untuk diskusi ya? Iya Pak, masih ada waktu Pak. Oke, silakan yang lain-lain. Kalau ada Pak Sulaiman ada yang on itu. Pak Sulaiman. Terima kasih Pak, tambahan dari saya. Baik, silakan Pak Sulaiman. Pak, ada satu kebijakan mungkin Pak. Ya. Kebijakan ini tentang game atau olahraga cacat gitu. Iya. Kita tahu yang namanya cacat itu salah satu anggota tubuh, barangkali itu tidak ada kan. Ya. Tapi saya jumpai itu di dalam olahraga renang. Ya. Kebetulan tidak jauh anak itu dekat rumah saya. Oke. Dia ikut di dalam game olahraga renang. Iya. Memang dia hanya kenanya, memang di sekolahnya di SLB, sekolah luar biasa. Dia cuma kena di lemah daya pikir dia. Lemah daya pikir dia sehingga dia itu dimasukkan ke sekolah SLB itu. Namun begitu dia itu olahraga renang itu sangat baik sekali. Sehingga dia bisa mengikuti kegiatan olahraga, sambil itu bisa mengikuti olahraga ke dalam olahraga sedangkan dia itu anggota dia hanya daya pikir dia aja. Makasih Pak. Oke. Baiklah, kalau kita perhalusi untuk olahraga disabilitas ini, sebenarnya sesiapa yang terpilih untuk mengikuti olahraga disabilitas, ia harus diukur dahulu. Mereka itu harus ada seperti lab. Mereka akan masuk dalam lab itu dan ianya dikategorikan. Kamu ini kategori apa? Kategori cacatnya ialah di mental, atau kategori cacatnya di physical, ataupun mungkin learning disability ataupun pembelajaran. Cacatnya dari segi proses pembelajaran. Kadang-kadang dalam bahasa Melayu dipanggil lembam. Iya betul. Jadi kalau saya kurang tahu di Indonesia, di Malaysia pun belum ada lagi, tetapi saya pernah lihat di Australia. Di sana itu mereka ada lab. Jadi sebelum anak-anak yang disable ini mengikuti olahraga olimpiade yang disable ini, mereka harus lulus dulu kategori dan juga level kecacatan mereka. Jadi untuk yang anak tadi ini, yang kasus yang Bapak Sulaiman sebutkan tadi, saya jelaskan begini Pak. Orang cacat ini sebenarnya matlamat hidup dia itu adalah sehingga dia itu menjadi normal, ataupun sehingga dia itu merasakan dia itu normal. Sebagaimana orang normal bisa, dia pun bisa juga. Itu adalah matlamat hidup orang-orang cacat. Seolah-olah begitulah. Matlamat hidup mereka ialah menjadi normal. Jadi banyak yang dulunya menyertai sukan olahraga disability di Malaysia ini, mereka juga diberi peluang mengikut olahraga normal dan mereka bisa berjaya juga.
Tetapi dalam kategori disability pun mereka berjaya juga. Itu adalah kelebihan, mereka boleh masuk 2. Cuma yang tadi ni saya kira kecacatan yang berlaku pada anak ini tadi, saya rasa itu kategori learning disability. Ya, mental Pak. Mental. Jadi saya pernah pergi di Amerika Syarikat di UCLAS UCLA. Di sana itu ada satu gedung khusus untuk orang-orang cacat saja. Dan ada kurang lebih 2,000 yang mengalami kecacatan. Rupa-rupanya dari 2,000 itu sejumlah 1,700 adalah learning disability. 300 saja yang buta, yang peka, yang juga cacat fizikal. Rupa-rupanya Pak, kita tidak sadar dalam masyarakat kita ini banyak learning disability, tetapi kita tidak dapat mengesannya. Cuma ibu dan bapa mereka sajalah yang dapat bantu. Dan mungkin ada juga sekolah-sekolah kita yang sadar dan kita tempatkan dia di sekolah luar biasa. Sampai saya ucap terima kasihlah pandangan saran dari Pak Sulaiman ini, sebab ini dapat membuka minda pemikiran kita tentang bahawa disabilitas ini sangat halus kalau kita hendak perincikan. Ya. Kalau ada pandangan yang lain, silakan. Kalau ada soalan yang lain, Silakan, teman-teman mahasiswa masih ada yang masih ragu. Pak Zainal Abidin Harahap mungkin seperti mau nanya Pak, silakan Pak. Masih ada waktu Pak. Pak Zainal, silakan. Speakernya masih mati Pak. Halo? Ya, Ya, silakan baik. Pak. Halo? Ya, halo. Baik. Mungkin kami bertanya dari materi. Ya. Sebentar Prof, lagi pasang headset. Mungkin isu yang mau kami tanyakan gitu. Tempat kita salah wilayah bagian Sumatera, mungkin di tempat kami sendiri Ya. di Riau. Ya. Tentang olahraga rekreasi ini, kita sebagai pelaku olahraga atau Ya. memang di dunia pendidikan olahraga ada mungkin beberapa jurusan tentang pendidikan rekreasi, pendidikan Ya. jasmani dan rekreasi. Ya. Jadi mungkin kita tadi belajar di situ, tetapi di dalam lapangan kita tersaingi kok. Tersainginya tentang lapangan pekerjaan. Makanya jurusan kita tentang rekreasi tadi terbelakang, yang diutamakan pendidikan jasmaninya. Kenapa? Mungkin di lapangan tadi untuk melakukan suatu kegiatan rekreasi itu yang pertama mungkin kita harus mempunyai modal yang besar. Salah satunya umpamanya kegiatan rekreasi membuka sanggar senam. Ya. Atau mungkin masuk bisa atau refleksi atau yang lainnya mungkin itu di rekreasi. Jadi makanya kami ini apa wadah bagi kami, salah satu solusinya mungkin bagi yang hanya memiliki kemampuan di rekreasi dan alumni dari pendidikan rekreasi untuk tetap bisa menyalurkan ilmunya di lapangan. Ya. Karena kami sadari di modal mungkin kami ini kurang. Makanya pengusaha-pengusaha besar itu memakai mungkin tenaganya bukan ahli di rekreasi. Makanya mungkin terhadap pelaksanaan safety atau yang lainnya mungkin tidak maksimal. Karena mungkin pekerjanya tidak memiliki ilmu yang telah diajarkan di kita di kuliah. Macam kolam renang apa semua kan bukan orang rekreasi yang dibuat kok. Mungkin itu kami minta solusi sama Prof. Apa yang harus kami kerjakan, apa solusinya supaya kami ini
jangan hanya kuliah aja pendidikan rekreasi, tapi di lapangan pekerjaan kami pun dipakai gitu. Terima kasih, Bro. Yang ini Pak Zainal ya? Ya, Bro. Iya, Pak. Ya, Bro. Dari Riau. Ya, Rio, Bro. Riau itu ataupun Palembang itu adalah asal usul saya, Pak. Oh, siap, Bro. Ya, karena orang Melaka itu Ipit itu asal usulnya dari Riau, Ya, dari baiklah Pak. Saya sarankan kepada Pak Zainal, walaupun ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari atau 1 tahun, tetapi apa yang saya alami di Universiti Melaya, saya sendiri mengajar rekreasi dan dalam pengajaran rekreasi, dalam program rekreasi itu ataupun sports and recreation management, di tahap yang pertama diajarkan kepada mereka tentang asas-asas ekonomi, diajarkan kepada mereka asas-asas accountancy. Kemudian di tahap yang kedua kita mengajar mereka tentang tata niaga, sedikit sebanyak tentang urus niaga. Kemudian di tahun yang ketiga, kita ajar dia tentang industri olahraga. Akhirnya, 50% daripada lebih daripada 1,000 graduat yang telah graduate di Sports Center Universiti Melaya itu dalam bidang sports management, lebih 50% mereka terjun dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnes. Mereka tidak bergantung hidup kepada pemerintah. Dan asas pengetahuan mereka adalah rekreasi. Tetapi dasar pemikiran yang mereka bawa adalah bisnes. Untuk itu, kalau kita dapat tanamkan kepada semua alumni, kepada semua tim-tim rekreasi kita ini, mereka harus belajar tata niaga. Mereka harus belajar how to start a business. Senang saja. Mulakan yang kecil-kecil. Start a business. Dan nanti Bapak lihatlah, ada seorang ini penggemar kepada mendaki bukit-bukit yang kecil, gunung-gunung. Kemudian akhirnya beliau ini mempromosikan, pada minggu depan saya akan mendaki Broga, Bukit Broga. Siapa yang berminat, tulis nama. 30 orang, 40 orang yang tulis nama. Dan setiap mereka itu harus bayar RM50, RM100. Percuma saya. Dan pagi Sabtu, bawa tim ini naik gunung, turun gunung, udah dapat uang. Begitulah juga akhirnya kolam renang itu ditukar kepada aktivitas rekreasi, dan aktivitas rekreasi itu diberikan persijilan, bagaimana manajemen, bagaimana risiko di manage, dan sepertinya akhirnya tim untuk mengajar itu mendapat uang daripada certification. Kemudian yang ketiga, sebenarnya olahraga dan rekreasi ini memberi keutamaan pada fun, gembira, enjoyment. Kemudian mengajarkan safety and discipline. Kemudian mengajarkan bagaimana untuk membuat planning. Kemudian mengajar bagaimana untuk membuat segala-galanya mesti berhasil, result. Semuanya ini adalah elemen-elemen penting untuk memotivasi tim-tim pekerja. So sekarang ini banyak agensi-agensi pekerjaan di Malaysia ini yang ingin memberi motivasi kepada staf-stafnya menggunakan company-company milik mahasiswa alumni rekreasi. Kerana mereka itu adalah mahasiswa rekreasi dan olahraga yang mempunyai daya kepimpinan, dan mereka bisa mengajarkan dan juga memberi pelatihan kepada tim-tim agensi-agensi pekerjaan ini
sepanjang tahun. Jadi sebenarnya solusinya saya sarankan pada Pak Zainal adalah bisnes. Kita tidak melakukan kesalahan, kita mulakan dari kecil-kecil, dan apabila kita memulakan bisnes, kita tahan selama 5 tahun. Apabila kita lihat selama sejauh 5 tahun itu kita okey, stable, berarti kita akan sukses dalam bisnes kita. Itu saran saya, jangan lagi kita bergantung hidup untuk bekerja dengan pemerintah. Pemerintah hanya dapat menyediakan kurang lebih 10 hingga 14% misalnya. Di wilayah kami tidak nasional, tapi di wilayah Ya. ada 5 wilayah. Ya, itu jawaban saya Pak Zainal. Ya, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Prof. Masih ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa? Ya, silakan. Pas. Sepertinya sudah paham semua Prof. Tidak ada pertanyaan lagi. Intinya dari materi ini sampaikan Prof tadi semuanya tuh dari kita yang memulai itu semua dulu. Sampai saya berpikir tadi ketika Prof menyampaikan tentang olahraga rekreasi, ini bisa jadi proyek ke depan ini untuk dosen-dosen rencana. Saya juga ingin membuat suatu pengabdian, bisa jadi suatu kita cari desa pembinaan, bisa juga nanti tempat Pak Zainal, masalah dana nanti kita coba ajukan ke kampus Pak, kita kerjasama supaya kita bisa membudayakan olahraga tradisional ini sehingga olahraga rekreasi yang anak-anak yang sibuk dengan teknologi kita imbangi dengan olahraga rekreasi seperti ini Pak. Nanti saya akan coba Pak, nanti saya akan hubungi Pak Zainal secara langsung. Oke, terima kasih Bapak Prof Aman yang telah menyampaikan materi kita tentang pengelolaan kebijakan untuk olahraga rekreasi. Mungkin ke depan kita punya ide masing-masing kepada adik-adik mahasiswa juga bisa kerjasama dengan dosen-dosennya. Kita juga nanti sebagai konsultan kita bisa dari luar negeri kita ambil Pak Aman, Pak Saleh ya untuk menjalankan program kita. Yang penting kita persetujuan dari Pak Dekan kita Pak. Ketika Pak Dekan sudah me-ACC semua kegiatan bisa kita laksanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dekan. Silakan Pak. Baik. Mic Bapak masih mati. Atau Pak Dekan sekarang ini masih lagi di laptop yang satu lagi. Soal laptop beliau 3 ya Pak. Baik. Terima Baik. kasih Bu Tuti, Ya Pak. Prof, dan para mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Ini Pak Sep lagi di laptop satu lagi juga konsentrasi. Jadi memang ya saya walaupun nguping-nguping sebelah, tapi tetap juga konsentrasi Prof. Ya. Intinya dari beberapa persoalan yang dikemukakan oleh kawan-kawan tadi itulah dilema yang sebenarnya atau problem yang sebenarnya ada di Indonesia. Nah, Mungkin sebagian kecil di Malaysia ya, mungkin ada juga. ya benar. Inilah bahasa kita selama ini di bidang ilmu kita ini sifatnya tidak komprehensif. Artinya multidisiplin belum kita gabung kita. Belum melebur. Sehingga kita punya kompetensi hanya satu tentang berenang misalnya kan. Nah, jadi karena tidak punya azas manajemen, tidak punya misi untuk berbisnis segala macam, sehingga motivasinya untuk bagaimana menggiatkan sementara orang lain yang bukan pintar berenang atau punya skill berenang atau memang tidak tergelut di bidang kita justru lebih piawai, lebih hebat. Sehingga kita menjadi salah kita bersaing memang. Banyak sekarang potensi alam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Kalau Prof nanti undang itu dari Bukit Tinggi Padang, itu di limbah-limbah air mancur itu, ada kolam-kolam renang itu yang dibangun oleh masyarakat. Itu hanya untuk bagaimana disewakan saja.
dan itu sifatnya memang masih tradisional, ya, berkembang begitu saja tanpa disentuh oleh iptek-iptek atau pengetahuan lain untuk berkembang. Sehingga kalau alumni kita untuk terjun di situ atau bergabung itu sulit untuk bergabung. Iya. Itulah pertanyaan Pak Zainal tadi, beberapa beda itu di Riau, di Kepri sana ya, kita banyak perairan, tapi yang menguasai itu kan orang di bidang ilmu olahraga itu sendiri. Jadi inilah mata kuliah yang baru kita gelar, apalagi kalau Prof sudah lama ini ya. Kalau kami terus terang baru membuat analisis kebijakan polisi tentang olahraga ini. Kalau dulu hanya 3 saja, karena di Undang-Undang Nomor 3 2005 itu yang mengatur hanya 3 saja, pendidikan, prestasi, dan rekreasi. Rekreasi ini sifatnya hanya sebagai tenaga atau sebagai ahlinya saja. Benar. Tapi tidak bisa mengembangkan dalam bentuk lain, sehingga nanti ujung-ujungnya tidak pegang ke pemerintah. Inilah kuliah kita ini, bagaimana membentuk mahasiswa bisa menjadi mandiri itu. Bahasa dalam kuliah ini tidak hanya tahu kita dengan aturan saja, akan tetapi lebih punya skill, memiliki tentang manajemen, apalagi dengan entrepreneurnya. Tadi ujung-ujungnya bisnis. Bisnis. Karena selama ini kita menganggap karena kita orang olahraga itu bukan bisnis, kan begitu. Benar. Tapi sebenarnya misinya yang harus kita masukkan. Sebelum misi masuk, tentu kita paham dulu apa itu tentang berniaga itu, berbisnis itu, ya. Tentu apa dari perencanaannya, mengorganisirnya, sampai permodalannya, sehingga nanti ujung-ujungnya berapa yang bisa diraih cost benefitnya. Nah, kan itu ujungnya. Saya tertarik mulai kenal dengan Prof itu waktu Prof tampil di keynote speaker di UM dulu, setelah 2017-16 ya. Prof join sama dosen yang ada dari Australia itu. Iya. Ya. Benar. Kalau Prof kan sudah mulai seperti itu, ya. Istilahnya kita ini tidak menunggu jemput bola. Kalau istilah orang kita nih jemput bola. Baik, oke. Tapi saya tertarik juga di pertanyaan dari Pak Sulaiman. Iya. Pak Sulaiman ini sekarang sudah kreatif dan inovatif dan sudah inovasi ini. Iya. Sudah banyak kemajuan dan perkembangan. Iya. Kita harapkan orang-orang yang individu beginilah ya. Berpikir, yang mau berpikir positif, yang berpikir di luar kota, itu yang penting. Out of the box yang sempat. Semester yang lalu Salman ini motivasinya menurun nih, Prof. Berkat ada temannya Sarul namanya tuh di dalam chat ini, di dalam motivasi terus. Oke. Sehingga sekarang beliau akan mengembangkan bisnis olahraga di Provinsi Riau. Alhamdulillah. Oke. Sukses, Pak. Semangat terus, Pak. Ya. Jadi itulah perkuliahan kita barangkali hari ini. Jelas saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Prof curahkan, termasuk ilmunya, sehingga bermanfaat. Dan kami selaku mahasiswa dan saya juga sebagai dosen pengampu juga termotivasi, ya Pak. Tidak mau ketinggalan pula. Sama. Lalu tadi Bu Tuti menyampaikan kita perlu kolaborasi atau sinergi, ya, untuk mengembangkan di masyarakat itu perlu semacam kalau di sini kan di kurikulum kita Merdeka Belajar kan di situ project training. Oke.
Mungkin proyeknya ini akan kita coba nanti berkolaborasi mungkin dalam bentuk riset atau dalam bentuk pengabdian masyarakat. Oke. Jadi kita juga akan mengalokasikan anggaran. Barangkali mungkin ide cemerlangnya dari Prof. Nanti mungkin finansialnya bisa dari kami yang numpangnya begitu. Insyaallah. Dan kalau seandainya bisa berkolaborasi dengan UM juga ada budget untuk itu. Kita pertemukan, kita gabung sehingga kita buat semacam proyek penelitian kolaboratif. Boleh. Ya, Pak. Insyaallah. Di ujung-ujungnya kita masuk. Jadi mahasiswa yang ada sekarang mungkin judulnya kita arahkan nanti risetnya atau tesisnya ya. Ya. Itu namanya tesis pasca sarjana. Oke. Dengan ada kita sesuaikan. Oke, ya. Nih kalau Pak Sarul yang bergabung di sini. Itu untuk semester ini sudah ada itu apanya proyeknya. Tinggal menjalankan saja dan mudah-mudahan cepat aman ini. Mana Pak Sarul itu? Sudah keluar ya? Putus sinyal mungkin, Masih Pak. ada Pak, masih. Oh, masih. Pak Sarul ada. Orang tersibuk di Riau itu. Calon anggota Dewan Pak. Mungkin itu ulasan dari saya, tambahan. Dan mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ya. Kalau ada tambahan lagi, Prof, silakan terakhir. Ya, Closing. Pak, terima kasih banyaklah. Terima kasih pada semua. Harap semuanya sehat itu saja dan kita ketemu nanti minggu hadapan. Ya. Kita lanjutkan lagi analisis kita. Oke. Oke, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Pak. Pak Zainal, silakan proposal, Pak, ajukan tesis dibiayai Pak oleh UNB, ada itu, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Pak. Iya deh. Nanti teleponnya ya. Bang Asep. Halo Dep, nanti Dep lagi kuliah deh. Lah, Pak, lah siap, Pak. Boleh pulang, Pak. Jangan mau pulang boleh. Ya. Pak Zainal berpikir dia. Tunggu sebentar. Ada yang tersangkut, saya mau masuk ini di kelas hari Jumat penelitian. Dan yang di sini nih. Yang ini ada si Titik. Ben. Nggak ada wajah dari tadi, Pak. Tidur kali, Pak. Bu Titin Tidur. Amriana. Masa mungkin nggak, Pak? Untuk Medan. Hilang dia, Pak. Ya, Prof. Sudah ada tuh Pak, sudah. budgetnya Pak. Tidak dengar. Ada Bu Titik. Ada. Ah, Ada, Pak. oke, kita ketemu hari Jumat ya, Bu Titik. Ya, Pak. Mantap. Sampai kawan-kawan yang lain. Bang Adi masih golos Ya, Pak. Jam 9 ya, Pak. Zoom meetingnya. Oke. Oke. Bu Titin lagi rekreasi, Pak. Bukan, Pak. Lagi ngerjain tugas, Pak. Menambah sih. Banyak tugas Titin. Nah, itu macam Lumayan. Ya, Pak, izin, Pak. Pak Selamat. Pak Dekan, izin. Bang Ya, Asep. mari. Bu Titik. Ya, Pak Zainal, Pak Soleman, semua, Ibu Titin, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Salam.